Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik mahasiswa dan mahasiswi semester 4 pada mata kuliah manajemen perbankan di kelas E ya ini. Pada siang hari ini mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bertepatan dengan hari Jumat siang hari ini kita semua dan saya sendiri kemudian juga atas nama lembaga mengucapkan selamat melaksanakan dan menjalankan ibadah tahun di bulan Ramadan bagi yang melaksanakan dan bagi yang tidak melaksanakan. Muslim ini selalu menjaga toleransi, kemudian saling menghargai dan menjaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan saum kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa selalu dijadikan orang-orang yang termasuk dalam kategori takwa ya. Amin. Mahasiswa dan mahasiswi semester 4 manajemen E yang Bapak banggakan, pada hari ini Jumat, di hari yang berbahagia ini, di hari Sayyidul Ayyam, rajanya hari dalam satu minggu ini, dan bertepatan juga dengan rajanya bulan di bulan yang ada, yaitu bulan Ramadan. Sangat mulia sekali jika memulai perkuliahan ini kita selalu melandasi dengan akidah, tidak sekedar hanya ingin duniawi, entah itu ilmu ataupun gelar sarjana, tetapi kita didasari dengan akidah bahwa mencari ilmu adalah bagian dari perintah firman Tuhan, kemudian wahyu Allah yang diberikan kepada kita semua melalui Nabi Muhammad di dalam Al-Quran, bahwa mencari ilmu itu adalah merupakan kewajiban seorang muslim. Sehingga jika dilandasi itu, insya Allah mudah-mudahan pencarian ilmu hari ini ya, terlepas ada yang cepat paham, ada yang agak lambat, ada yang masih kurang paham setelah beberapa kali baru paham. Nah, ini bukan menjadi ukuran kita ya, itu menjadi bonus-bonus saja. Yang kita harus hari ini adalah benahi adalah niat bahwa kita dilandasi oleh akidah kita, di mana mencari ilmu ini adalah merupakan hal yang wajib gitu ya. Sehingga insya Allah mudah-mudahan di bulan yang berbahagia ini juga segala amal baik kita ini sudah niatnya baik, dasarnya baik, dilakukan dengan baik, dicatat oleh Allah sebagai pahala yang besar. Apalagi di bulan Ramadan ini, saya yakin semua hal yang menjadi kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya ya. Walaupun demikian, memang niat kita bukan untuk sekedar pahala, tetapi memang benar-benar lillah, mencari karunia Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian, sehingga untuk memulai perkuliahan kita hari ini, kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan, dan untuk muslim kita mulai dengan ucapan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik mahasiswa dan mahasiswi yang Bapak banggakan, pada hari ini ya, tema kita manajemen lending, atau orang praktisi menyebutnya manajemen kredit ya, manajemen kredit seperti yang sudah tertulis dalam tugas PPT yang diberikan oleh rekan Hadi Haryadi, kemudian Dida Kurnia Muhammad Faik, dan Randy Andriana, di mana kelompok Hadi ini menulis sebagai manajemen kredit menggunakan bahasa dari praktisi perbankan ya. Sementara akademisi biasa menyebut tema ini sebagai manajemen lending ya. Tidak menjadi masalah karena lending dan kredit substansi intinya adalah sama-sama juga. Dan hari ini rekan Hadi, kemudian Dida Kurnia Muhammad Faik, kemudian Randy Andriana, saya kira sudah siap ya Anda semua, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kelompok 2, kelompok 1 juga kemarin yang sudah mengirimkan dan melaksanakan tugasnya dengan baik, baik makalah maupun PPT serta penyampaian presentasinya ya. Mudah-mudahan apa yang telah menjadi tugas ini menjadi amal baik Anda semua, dan
menjadi bekal kelak Anda saat terserap di dunia kerja ya, atau dunia industri dan dunia kerja. Dan kepada rekan Dida, Kurnia Muhammad Faik, kemudian Hadi Haryadi, Randy Andriana, saya kira langsung saja ya saya berikan kesempatan kepada Anda semua. Oh iya, sebelumnya saya mohon kepada kelompok 3 ya yang akan mempresentasikan di minggu depan, tugasnya terkirim sesuai waktu ya. Kemudian saya juga perlu menegaskan, terutama saya Devi ya, ketua kelas di manajemen E ini, dan kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi manajemen E semester 4, untuk tugas PPT, makalah maupun presentasi videonya, seluruh kelompok harus sudah diserahkan minggu depan ya. Jadi tidak ada lagi per minggu ya. Jadi seluruhnya, sehingga sebelum UTS itu semua sudah masuk dan sudah saya periksa ya. Jadi jika bisa dari mulai kelompok 3, 4, 5, 6 dan seterusnya itu tugas baik PPT-nya, makalahnya maupun presentasi videonya bisa dikirimkan mulai esok hari ya, hari Kamis yang sudah langsung dikirimkan, sehingga tidak menunda-nunda tugas yang diberikan, karena saya khawatir pada saat mau waktunya tampil Anda ada yang berhalangan, misalkan sakit atau lain sebagainya. Tetapi jika sudah diberikan tugas itu dilaksanakan, saya kira Anda semua sudah melaksanakan, sehingga kalaupun ada hal-hal misalkan di minggu 10 kelompok 10 akan presentasi, tidak masalah karena tugas sudah dibuat jauh-jauh hari ya sebelumnya. Kemudian juga meminimalisir kemungkinan ada tugas-tugas dari mata kuliah lain di pertemuan berikutnya, sehingga tidak terjadi penumpukan tugas karena Anda menyampaikan lebih awal. Jadi saya ingatkan kembali, terkecuali kelompok 1 dan 2 mungkin ya yang sudah mengumpulkan. Jadi mulai dari kelompok 3, 4, 5 dan kelompok terakhir diharuskan mengirimkan tugas mulai besok ya, tidak ada yang mulai besok sampai minggu depan. Jadi semuanya dikumpulkan minggu depan ya maksimal. Jadi kelompok 12 sekalipun ya harus mengumpulkan bentuk tugas makalah, PPT maupun videonya minggu depan berbarengan dengan kelompok 3 sama-sama. Apalagi kelompok 3 ya. Nah, ini harus lebih awal lagi mengingat minggu depan akan ditampilkan ya dalam proses pembelajaran yang sesuai dengan rencana pembelajaran semester di minggu tersebut. Baik, itu saja saya kira saya Devi sebagai ketua kelas di manajemen E semester 4 ini mengingatkan kembali teman-temannya untuk tidak terlambat ya menyampaikan dan mengumpulkan tugasnya. Jadi mulai besok silahkan Anda mulai bekerja mengumpulkan yang sudah beres, bisa langsung dikirim dalam bentuk drive, link drive-nya ya. Jika memang kesulitan bagaimana mengubah file kepada mengkonversikan terhadap grade, kemudian link grade-nya yang diberikan melalui WA kepada dosen, itu silahkan tanya kelompok 1 dan kelompok 2. Hadi sudah mengirimkannya ya, kemudian kemarin kelompok 1 juga. Itu saja saya Devi dan teman-teman di manajemen E ya, mohon ini diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik ya tugasnya. Gitu ya. Nah, kemudian hari ini kepada rekan Hadi Haryadi, kemudian Dida Kurnia Muhammad Faik, kemudian ketiga Randy Andriana, ya, saya kira sudah siap untuk menyampaikan presentasi kita hari ini dengan tema manajemen lending atau manajemen kredit ya. Jadi langsung saja, silahkan rekan Hadi, Dida, dan Randy untuk menyampaikan presentasi hasil kerja kelompok, hasil pencarian dan diskusi tim Anda bertiga. Ada Dida, ada Hadi, dan Randy. Silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam terhormat warahmatullahi Bapak wabarakatuh. dosen Sukmayadi, SEMM, dan teman-teman yang lainnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan sehingga dapat bertemu pada hari ini. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai materi manajemen kredit dengan beranggota ada 3 orang, yaitu Dida Kurnia Muhammad Faik, saya sendiri Hadi Haryadi, dan yang terakhir Randy Andriana. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke materi pembahasannya. Baik, di sini pembahasan yang pertama mengenai pengertian manajemen kredit. Proses pengelolaan kredit yang terdiri dari perencanaan jumlah kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit, sampai kepada pengendalian kredit macet. Lalu pengertian kredit. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1, penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-peminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pembahasan yang kedua mengenai tujuan kredit. Yang pertama, guna mendapatkan nilai baik bagi nasabah sebagai debitur maupun bagi bank sebagai kreditur. Yang kedua, salah satu instrumen untuk menjaga keseimbangan uang beredar di masyarakat. Yang ketiga, bagi nasabah, kredit digunakan untuk mengatasi kesulitan pembiayaan dalam meningkatkan usaha dan pendapatan di masa depan. Dan yang terakhir, bagi bank, pemberian kredit akan menghasilkan pendapatan bunga sebagai pengganti harga dari pinjaman itu sendiri. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Fungsi kredit. Kredit dapat meningkatkan daya guna dalam kurung utility dari uang. Kredit dapat meningkatkan daya guna dalam kurung utility dari barang. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Kredit adalah salah satu alat stabilitas ekonomi. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat. Kredit adalah jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Kredit merupakan alat penghubung perekonomian internasional. Prosedur pemberian kredit. 1. Pengajuan berkas. 2. Penyelidikan berkas. 3. Wawancara awal. 4. Pengajuan berkas. 5. Wawancara 2. 6. On the spot. 7. Pengajuan berkas. 8. Keputusan kredit. Prinsip-prinsip penilaian kredit. 5C. Karakter, kapiti, capital, condition, collateral. 7V. Personality, party, purpose, prospect, payment, portability, protection. Aspek-aspek penilaian kredit. 1. Yuridis dan hukum. 2. Pasar dan pemasaran. 3. Keuangan. 4. Teknis dan operasi. 5. Manajemen. 6. Sosial ekonomi. 7. AMDAL. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis pembebanan suku bunga kredit. Pertama, flat rate. Suku bunga tetap setiap periode, sehingga jumlah angsuran setiap periode tetap sampai pinjaman tersebut lunas. Perhitungan suku bunga dengan cara mengalihkan persenan bunga per periode dikali dengan pinjaman. Yang kedua, sliding rate. Suku bunga yang diperhitungkan dengan mengalihkan persenan suku bunga per periode dengan sisa pinjaman, sehingga jumlah suku bunga yang
dibayar, debitur semakin menurun. Akibatnya, angsuran yang dibayar pun menurun jumlahnya. Yang ketiga, floating rate. Suku bunga yang diperhitungkan sesuai dengan tingkat suku bunga pada bulan yang bersangkutan. Dalam model ini, suku bunga dapat naik, turun, atau tetap setiap periodenya. Selanjutnya, kredit macet. Unsur penyebab kredit macet bagi perusahaan. Yang pertama, kurang teliti. Yang kedua, analisis kredit tidak objektif. Bagi pihak nasabah, unsur tidak kesengajaan dan unsur kesengajaan. Selanjutnya, unsur penyelamatan kredit macet. Yang pertama, rescheduling. A. Memperpanjang jangka waktu kredit. B. Memperpanjang jangka waktu angsuran. Yang kedua, reconditioning. Yang pertama, kapitalisasi bunga. Yang kedua, penundaan pembayaran bunga. Yang ketiga, penurunan suku bunga. Yang terakhir, pembebasan bunga. Yang ketiga, restructuring. Yang pertama, A, menambah jumlah kredit dan menambah equity. Yang keempat, kombinasi. Dan yang kelima, penyitaan jaminan. Jenis-jenis kredit. Kegunaan, kredit investasi, dan kredit modal kerja. Tujuan, kredit produktif, kredit konsumtif, dan kredit perdagangan. Jangka waktu, kredit jangka waktu pendek, kredit jangka waktu menengah, dan kredit jangka waktu panjang. Jaminan, kredit dengan jaminan, dan kredit tanpa jaminan. Sektor usaha, kredit pertanian, kredit peternakan, kredit pertambangan, kredit profesi, dan lain-lain. Baik, terima kasih. Kelompok 2 Dida, ini tidak ada penutupannya ya, sampai sudah beres aja. Jadi Hadi tadi tidak mengomentari kembali di akhirnya ya. Jadi kita barusan melihat, tahu-tahu udah beres aja ya. Dan coba nanti kita tambahkan, komentarin ya, hasil slide yang disampaikan oleh kelompok pertama ini ya, kelompok kedua ini. Untuk materi saya kira ini cukup ya, cukup. Kenapa? Karena sebenarnya ada beberapa hal yang bisa disampaikan kembali ya, atau lebih detail. Ini belum detail, malah yang seharusnya menjadi bagian wilayahnya teman-teman kelompok lain seperti kualitas kredit ya, kredit macet tadi, kemudian cara penanganan kredit macet yang rescheduling tadi, kemudian restructuring, reconditioning, kemudian juga penyitaan aset. Ini sebetulnya tidak harus sampai di situ ya, rekan Hadi, Dida, dan Randy, itu menjadi ranah bagian materi kelompok berikutnya. Nanti ada ya, nggak tahu kelompok 7 atau kelompok 8. Nah, jadi cuma yang justru harusnya ada tadi jenis-jenis kredit, kemudian kegunaan kredit, kemudian juga jenis kredit itu ada dari beberapa ya, ada dari cara penggunaan, ada dari segi jangka waktu kan, ada jangka pendek, panjang, dan jangka menengah, kemudian juga dari sisi rekapitulasi penggunaan tadi udah ada sih di belakang ya, kayak sektor pertanian, perdagangan, industri, kemudian juga jenis kredit menurut sektor-sektor ini ya, kayak seperti modal kerja buat konsumtif, kemudian juga untuk investasi di sini malah kurang dieksplor ya, seperti itu. Tetapi walaupun demikian, presentasinya sudah bagus, materinya juga cukup bagus ya. Cuma saya ingin menegaskan, terutama tadi yang disampaikan oleh pemateri kedua ya, entah itu Dida ataupun Randy itu, di mana penyampaian tentang
prinsip prosedur pemberian kredit, kemudian prinsip nilai kredit, ya, kemudian aspek-aspek itu kurang dieksplor dan disampaikan dengan baik, ya, entah itu hanya sebenarnya dia itu paham cuma memancing nanti dalam diskusi, atau memang sengaja tidak diterangkan dalam arti memang belum siap ke arah sana gitu ya. Cuma saya coba ingin menambahkan sedikit ya. Walaupun kalau pas tidak ditambahkan, saya yakin pasti terjadi dalam pertanyaan-pertanyaan dalam diskusi ya. Nah ini saya kira untuk fungsi tadi sudah cukup lah disampaikan oleh Hadi ya, bahwa manajemen kredit ini merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Nah, penyediaan uangnya itu salah satu sumber dananya itu yang kemarin disampaikan oleh kelompok pertama ya, di mana sumber dana bank itu ada 3 ya. Pertama dari modal sendiri yang bersumber dari dana para pemegang saham, owner ya, kemudian juga cadangan-cadangan. Kemudian nanti cadangan banyak ya, ada cadangan umum, ada cadangan yang lebih spesifik untuk A, B, C, D-nya. Kemudian ada laba yang belum dibagikan juga. Kemudian ada laba yang ditangguh, laba tahun berjalan ya. Laba tahun berjalan tahun ini juga menjadi bagian dari komposisi modal dan itu akan support terhadap sumber dana. Selain itu sebenarnya yang ada di modal, di sumber dana itu ada juga hasil donasi ataupun hibah ya dari lembaga-lembaga lain atau dari personal gitu. Itu juga akan menjadi modal. Nah, itu sumber dana pertama yang nantinya akan digunakan untuk dana operasional, salah satunya kredit di barusan yang disampaikan oleh kelompok 2 ini. Kemudian sumber dana juga kemarin kan itu untuk dana operasional kredit itu yang kedua dari pinjaman pihak lain ya gitu. Jadi walaupun disarankan sih dihindari dulu nih, jangan terlalu banyak pinjaman dari pihak lain karena secara jangka pendek ini menjadi kekuatan, tetapi dalam jangka panjang ini bisa jadi menjadi kelemahan apalagi tidak mampu mengolah, memanage dengan baik. Kemudian sumber dana yang ketiga kemarin itu dari penghimpunan dana masyarakat ya, funding dana masyarakat. Nah, inilah yang kenapa harus, kemarin ada yang bertanya kenapa bank harus funding, salah satunya adalah untuk memproses dana operasional bank, dana bank ya. Salah satunya tadi butuh amunisi untuk penyediaan kredit ya, dana operasional kredit. Nah, makanya dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 98 pasal pertama tadi Hadi menyampaikan bahwa kredit itu penyediaan uang. Jadi kalau tidak ada penyediaan uangnya, ya tidak mungkin akan terjadi sebuah kredit karena ini menjadi bagian operasional dana bank selain pembelian untuk aktivitas tetap maupun biaya-biaya nanti ya, salah satunya biaya gaji, bayar kantor, sewa kantor, telepon, listrik dan lain sebagainya seperti itu. Jadi ini ya berlanjut ke sini. Jadi kredit itu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan, kesepakatan pinjam meminjam. Nah, cuma tadi ada proses persetujuannya, ada proses surveyornya, ada proses yang tadi di slide berikutnya itu tadi disampaikan oleh presentator kedua yang tadi kata saya ini kurang menyampaikan penerangan lebih detail ya, hanya menyampaikan poin-poin. Entah itu strategi kelompok ini tidak menyampaikan supaya terjadi diskusi nanti atau memang sebetulnya ya memang sengaja untuk tidak disampaikan karena memang belum siap, saya nggak tahu ya. Nah, ini cukup tujuan kredit juga saya kira ini tidak perlu saya tambahkan ya, silahkan dibaca saja. Ya, kemudian fungsi kredit tadi ini presentator kedua ya, meningkatkan daya guna. Nah, ini juga pernah disampaikan oleh kelompok pertama, produktivitas. Kemudian dana itu menjadi produktif kan, tidak kalau berbeda kalau kita hanya disimpan di rumah miliaran gitu kan, kita belum butuh, orang pun tidak bisa memanfaatkan sehingga daya guna dari uang ini tidak berarti ya. Kemudian meningkatkan daya guna dari barang sehingga barang-barang yang lain pun bisa perputarannya cepat ya karena uang beredar. Kemudian para pelaku ekonomi juga berjalan dengan baik, baik yang punya dana maupun yang tidak kan di situ diatur oleh perbankan ya. Karena bank sebagai intermediasi
menghubungkan antara yang kelebihan dana dengan kekurangan dana. Yang kekurangan dana bisa mengakses karena uang tersimpan di bank. Kalau uang tersimpan di rumah oleh nasabah kan bank juga tidak bisa menyampaikan mengintermediasi antara yang kurang tadi gitu dari yang kelebihan. Kemudian peredaran lalu lintas uang. Saya kira barusan yang saya jelasin juga itu bermakna untuk peredaran lalu lintas uang. Stabilitas ekonomi juga kan, karena kalau dimiliki hanya segelintir orang, kemudian tidak hanya bertahan di rumahnya uang tersebut, saya kira stabilitas ekonomi tidak akan berjalan dengan baik. Saya kira fungsi ini bisa dipahami, jadi saya kira penambahannya tidak. Nah ini yang mesti saya tambahkan detail ya, karena dalam prosedur pengajuan pemberian kredit ini tidak semudah seperti flowchart yang ada di hadapan kita. Dari mulai pengajuan berkas, di situ ada persyaratan normatif administratif dari mulai fotokopi KTP dan lain sebagainya ya. Kemudian di situ ada terjadi penyelidikan berkas, kalau ada yang kurang disampaikan untuk dilengkapi. Kemudian ada wawancara bahwa penggunaannya untuk apa, kemudian sudah berapa lama usahanya kalau untuk usaha, kemudian kerja di mana, profesinya apa, di situ ada wawancara awal ya. Sehingga data itu menjadi masukan melengkapi penyelidikan berkas yang masuk. Nah, sebetulnya kalau di luring ini bisa cara prosedur pemberian kredit, apalagi kalau Fakultas Ekonomi Bisnis misalnya di Unsur ini memiliki laboratorium bank mini ya, laboratorium bank mini. Jadi prosedur pemberian kredit ini kita tidak hanya menyampaikan proses penerangannya bentuk ceramah gitu ya, tetapi kita bisa simulasi, bermain role play ya. Untuk beberapa kasus di sini semua mahasiswa yang ada di kelas manajemen E ini bermain peran. Nanti beberapa orang bertindak sebagai customer service misalkan. Nah, beberapa yang lainnya bertindak sebagai nasabah misalkan yang mengajukan ajuan kredit gitu. Kemudian yang tadi bertindak sebagai customer service atau misalkan marketing kredit ya, ini melakukan sebuah penyelidikan, menganalisis hal-hal apa saja yang harus dilengkapi dalam penyelidikan normatif administratif. Kemudian nanti ada yang bertindak sebagai account officer. Nah, account officer itu kalau per BRI nyebutnya mantri ya. Ini ada wawancara awal ya. Di situ bagaimana gitu ya, kemudian minta nomor HP dan lain sebagainya supaya nanti mudah dihubungi, kemudian lokasi usahanya di mana, alamat rumahnya di mana, di situ ada semacam wawancara kecil, walaupun di berkas juga sudah jelas ya, tetapi biasanya ada untuk memunculkan lebih kepahaman. Nah, di situ baru berkas itu sah untuk diajukan, biasanya ditandatangani oleh supervisor, account officer ya. Kemudian ada wawancara kedua untuk melengkapi tentang usahanya. Kemudian yang paling utama ini adalah on the spot. Nah, on the spot ini biasanya melakukan masyarakat menyebutnya dengan survei ya, survei ke lapangan. Apa saja yang nanti dilakukan dalam on the spot ini ya, dalam survei ini ya nanti ada di slide berikutnya tadi yang disampaikan oleh presentator kedua yang justru kurang detail dijelaskannya gitu ya. Saya menganggap mungkin disengaja ya supaya terjadi penasaran dari partisipan untuk nanti ditanyakan gitu. Nah, di on the spot ini juga termasuk tadi kita melihat tentang capacity usahanya ya. Di situ kita survei sampai ke lapangan, sampai ke sektor usahanya, kemudian perkembangan usahanya, kemudian yang lain-lainnya ya. Kemudian termasuk juga tadi dari analisis ada 5C ya. Tadi ada karakter, kemudian nah biasanya yang wawancara kedua itu pengajuan berkas ya. Tadi yang nomor 5 saya balik lagi ke nomor 5. Ini termasuk cek BI checking ya, BI checking di situ. Kemudian disampaikan lagi dalam bentuk wawancara kedua bahwa Bapak Ibu ini pernah melakukan ini. Bahkan kalaupun hari ini dia punya kredit sebelum kita ACC, dia punya kredit ke leasing, angsuran motor, angsuran mobil, kemudian angsuran rumah di Bank BTN kelihatan di situ. Makanya tadi disampaikan dalam wawancara kedua, Ibu Bapak ternyata saat mengajukan kepada kami hari ini, ternyata Ibu Bapak punya angsuran juga ke pihak lain, misalkan ke leasing motor, 2 motor, kemudian ke yang lain
Nah, nanti di situ ditanya berapa angsuran per bulan untuk kendaraan atau rumah tadi yang Bapak Ibu masih cicil. Itu di wawancara kedua tuh. Sehingga kita punya gambaran bahwa oh, berarti sebelum ke kita ini mereka itu punya kewajiban kepada pihak lain yang cukup luar biasa besar. Sehingga di wawancara kedua juga bisa ditanyakan untuk keperluan apa pengajuan kepada kami selanjutnya dan lain sebagainya. Begitu biasanya di wawancara kedua. Jadi wawancara kedua itu sudah mendapatkan data-data baik secara BI checking maupun yang lainnya ya, itu ada wawancara kedua. Dan biasanya wawancara pertama awal dengan wawancara kedua itu dilakukan di kantor ya, di bank ya. Kemudian yang keenam biasanya on the spot, surveyor ya, biasanya survei ke lapangan. Nah, terutama kolateral. Jadi kalau kolateralnya bentuknya misalkan aset tanah misalnya atau aset gedung, nah itu dilihat gedung dan tanahnya biasanya ditaksir ya, appraisal. Dan perbankan juga tidak menggunakan appraisal dari internal bank, biasanya menggunakan appraisal dari luar ya, yang sebetulnya pembayarannya harus dibayar oleh nasabah tadi. Jadi terlepas nanti di ACC atau tidak, appraisal itu harus dibayar nasabah gitu. Gitu ya, misalkan taksirannya misalnya rumahnya sebenarnya versi si nasabah itu 600 juta, tapi versi appraisal misalkan dia itu menghitungnya dengan keilmuan dari appraisal tanah ya, mirip dengan ilmu dari badan pertanahan. Ternyata layaknya cuma 150 juta misalkan ya di ACC-nya, maka appraisal itu akan merekomendasikan kalaupun dari aspek karakter capacity nantinya layak, maksimal secara kolateral itu misalkan diberikan ACC-an kredit itu 150 atau misalnya 300 juta misalkan seperti itu, sehingga nanti si surveyor ataupun si analisis kredit, sebut saja account officer, dalam melakukan wawancara kedua setelah on the spot itu dia akan melampirkan data dari appraisal tadi gitu, bahwa kapasitas maksimum kalaupun aspek yang lainnya layak dari aspek kolateral itu maksimal 300 juta misalnya ya, ini misalnya. Kemudian nanti mengecek kembali walaupun secara appraisal kolateral 300 juta misalnya layaknya, tapi pada saat dilihat capacity, dari sisi capacity ternyata hanya 100 juta juga cukup, ya sudah, tidak harus menunggu abung keneh misalkan kolateralnya bisa 300 juta dikasih 300 juta dipaksakan, tidak, tetap saja sesuai capacity yang dibutuhkan ya, sekitar 100 juta misalkan itu. Cuma yang lebih repot adalah saat dia ini menginginkan di atas appraisal kolateral mereka gitu ya. Nah, appraisal kolateralnya 300 juta, dia menginginkan 500 juta. Nah, ini yang tidak bisa gitu ya. Kapasitas maksimumnya itu hanya di 300 juta. Seperti itu ya. Kemudian di on the spot ini juga ada aspek-aspek yang lainnya seperti yang di slide 7 ini ya. Jadi ada sesuai dengan prinsip penilaian kredit. Nah, salah satunya biasa bank menggunakan prinsip 5C dan 7P. Tapi baik 5C maupun 7P sebenarnya secara kalau kita amati hampir sama-sama juga, kayak karakter gitu ya. Di 5C itu ada karakter. Nah, di 7P personality. Jadi personality itu tujuannya sama seperti yang di 5C karakter itu. Jadi mengeksplor kemudian mencari karakter si calon nasabah ini, jangan sampai oh dia itu karakternya kurang baik gitu ya kategorinya, atau mungkin sangat tidak baik, dia ini misalkan backlist dimanapun. Nah, ini juga bahaya jika seperti ini. Walaupun kolateralnya tadi appraisal 300 juta, ya kita 1 rupiah pun tidak mau gitu, karena tujuan kita ini untuk tadi operasional dana di kredit yang produktif. Tidak mungkin kan kita sudah kasih langsung macet, dan tidak mentang-mentang kita punya kolateral jaminannya tadi sejumlah 300 juta, kemudian karena mengeksekusi juga ternyata tidak mudah kan, seperti itu. Artinya tidak mudah itu tidak langsung begitu macet kita bisa langsung eksekusi, butuh waktu yang luar biasa lama untuk melampaui proses-proses gitu. Jadi sebelum ke eksekusi itu ada beberapa proses yang harus ditempuh gitu. Jadi tidak seperti kalau macet langsung eksekusi kita jual gitu. Toh nilainya di atas nilai penjualnya itu di atas hasil pembayaran kreditnya, tidak begitu.
Jadi ada proses yang luar biasa lama dan panjang, bahkan bisa menggunakan waktu yang bertahun-tahun. Nah, jadi pada saat kreditnya itu di bawah nilai kolateral pun, kalau memang jangka waktunya lama sebenarnya sangat dirugi, ya, sangat rugi karena uang kita ini di sana walaupun kecil karena waktu perputarannya lama, kalau masuk mah kejenting memakai bunga, misalnya kita bisa memutarkan kembali kepada yang lain dan sudah menghasilkan kembali ya dan bisa menutup biaya-biaya yang lainnya. Gitu. Kemudian capacity tadi sempat saya terangkan ya, capacity itu ya bagaimana kapasitas usahanya. Jangan sampai misalkan orang itu bisnis kue serabi misalkan di kampung, kemudian dikasih 100 juta. Nah ini kapasitinya overload sehingga pada saat dia mau buka serabi itu kan 2 juta juga cukup, 5 juta cukup, ini dikasih 100 juta sehingga sudah bisa dipastikan yang 95 jutanya dipakai konsumtif. Nah, misalnya beli HP, beli kendaraan itu sangat salah satu capacity. Walaupun sangat mustahil ya apa yang saya sampaikan tadi terlalu mustahil ya, tetapi ini hanya misalnya gitu ya. Karena banyak kasus juga yang disebutnya side streaming ya, menyalahgunakan peruntukan. Jadi peruntukan usaha dipakai konsumtif. Kenapa? Karena memang salah satunya over capacity pemberiannya gitu. Jadi dia itu butuh cukup sebenarnya 20 juta juga cuma oleh marketingnya ditawarin 100 gitu. Mungkin dia sebenarnya tidak melihat kapasiti tapi melihat target karena begitu ke kantor mereka itu dikenakan target supaya landingnya sekian ratus juta, sekian miliar gitu sehingga yang tadi nasabah ada capacity over di 20 dia paksain 50 karena karyawan itu di kantor dikenakan target gitu. Nah, ini yang banyak terjadi dalam implementasinya sehingga jika jangka waktu tersebut 36 bulan misalkan, 1 tahun mungkin lancar ya, tapi udah 18 bulan ke sana biasanya repot. Karena ya memang penggunaannya terlalu overload, bahkan terjadi side streaming gitu. Jadi penyalahgunaan peruntukan karena tadinya 20 juta untuk usaha ini dikasih 50, yang 30 udah jelas lah dipakai yang lain-lain. Mending kalau kayak beli tanah, beli yang gitu, mungkin kalau ada macet juga bisa dijual lagi, tetapi untuk yang konsumtif langsung habis kayak pembelian HP, kendaraan kan bisa rusak, bisa jatuh, nilainya menurun. Nah, ini yang repot yang tidak bisa disusutkan atau dibayarkan dari hasil usaha yang 20 juta. Apalagi yang usaha 20 jutanya pun mengalami kendala, misalkan ada COVID kayak kemarin kan gitu ya, itu bisa dibayarkan, pasti udah macet. Ini ada over capacity. Kemudian capital. Capital itu permodalan dia sendiri di sana itu berapa gitu. Jangan sampai modal dia itu cuma 2 juta di warungnya, kita malah berani investasi 100 juta. Jadi perbandingannya itu terlalu jomplang dengan kapital mereka. Jadi terlalu banyak dana pinjaman pihak ketiga yang dari kita gitu. Nah, itu kalau dihitung nanti solvabilitas, kalaupun mereka ini terjadi pailit, sangat kecil kemungkinan mampu membayar walaupun dia menjual aset yang dia miliki kan cuma 2 juta di perusahaan itu. Sementara kita, nah ini juga jangan sampai jomplang. Jadi dalam ilmunya yang 5C ini tidak mudah nih, tidak mudah mempelajari bagaimana kita mencari karakter. Kalau nggak percaya, coba aja disimulasikan ya, misalkan satu kelompok ini nih, Hadi tadi, Dida sama Randy bertindak sebagai account officer. Jadi salah satu teman Anda misalkan Devi yang jadi ketua kelas ataupun Jenal misalkan itu mengajukan, kan kita tidak mudah mencari karakter dia ini baik nggak dia. Ini perlu ada teknik tersendiri, termasuk juga capacity kan. Saat kita wawancara, kita bisa saja kan dapat informasi dari Devi itu menyebutkan data tidak benar gitu kan. Jadi kapasitas ya misalkan 20 juta dibilangnya 100 juta supaya cepat di ACC misalkan kapitalnya. Sehingga bagaimana nih teknik untuk capacity dalam implementasinya? Ya ini butuh bermain peran itu ya di perbankan itu dan butuh jam terbang praktek gitu karena tidak sekedar teoritis ini yang 5C dan 7P ini. Kemudian kondisi ini bisa kondisi ekonomi baik secara makro maupun secara mikro. Misalkan dalam kondisi kemarin pandemi COVID kan kita lebih hati-hati ya karena jangan sampai kredit kita sekarang baru
tanda tangan, 1 bulan pertama juga dia kesulitan ngangsur karena karakternya mungkin bagus, tapi karena kondisi ekonomi yang secara keseluruhan jelek misalkan, ini juga perlu diwaspadai. Kemudian kolateral menyangkut jaminan ya, agunan ya, yang dimiliki oleh si nasabah tadi. Jadi tadi Jaina, Devi kalau bermain peran itu dia menjaminkan apa gitu. Kalau orang kampung ngaborah kenaon gitu. Apa BPKB, motornya pun jenis apa, kan tahun berapa, ini juga penilaiannya berbeda sehingga nanti proses ACC-nya juga berbeda gitu. Jadi yang 7P sama 5C ini sebenarnya secara substansial sama kayak misalkan tadi capacity ya. Di sini sampai ke payment itu termasuk dalam capacity. Jadi capacity itu tidak hanya tentang kapasitas usahanya, termasuk nanti kemampuan angsurannya juga. Di sini di 7P ini dibilangnya payment gitu ya. Jadi antara full cost, prospect dan payment ini dan profitability ini kalau di 5C ini di capacity dan ya di capacity gitu. Jadi di capacity nanti dalam indikator pencarian kapasitas salah satunya adalah payment, profitability juga ditanya. Jadi sebenarnya mau teknik 7P maupun 5C itu sama juga ya. Cuma yang lebih terkenal adalah 5C, karakter, capacity, capital, condition dan collateral. Nah, jika semua ini sudah bagus disetujui, maka berkas ini akan diajukan biasanya ke komite kredit ya. Ada di situ komite kredit, termasuk ada ketua komitenya. Sehingga nanti ada keputusan. Nah, di ACC berapa nih yang mengajukan ini? Apa 100% sesuai ajuan, apa hanya 70% dari ajuan, bahkan hanya 10% dari ajuan, atau bahkan ditolak sama sekali, atau bahkan 100%. Nah, ini di sini ya, di pengajuan berkas. Di sini ada semacam komitenya ya. Di sini dimitingkan setiap ajuan-ajuan dibahas, kemudian diputuskan. Nah, setelah diputuskan biasanya kalau ini mau buat yang ke-9, ini disampaikan ya kepada nasabah tadi jika mau diterima. Kalau 100% di ACC biasanya pasti diterima ya. Nah, kalau ditolak juga disampaikan dengan baik gitu. Bahkan berkasnya pun sebenarnya harusnya dikasihkan lagi ya, tidak boleh menjadi hak milik kita karena itu sepenuhnya masih milik nasabah. Nah, kalaupun ditolak disampaikan dengan baik. Kalaupun mau 70% disampaikan dengan baik. Bahkan jika mau diambil silahkan Bapak Ibu melampiri form persetujuan gitu kan sebelum nanti dijadikan kontrak akad gitu ya. Jadi kalau mau ditambah ini si flow chart ini ke 9 itu bisa ditambahkan begitu. Nah, ini penambahan yang tadi dilakukan atau dipresentasikan oleh kelompok pertama. Ini aspek penilaian kredit dari sisi yuridis ya, tadi ada di sana ya, ada di berkas-berkas normatif. Jadi kalau dia punya usaha, apakah izin usahanya sudah punya, kemudian apa dari kantor gedung yang dia miliki sudah memiliki IMB atau lain sebagainya ditanyakan. Kemudian juga apakah produk yang dia produksi sudah memiliki izin, atau kalau makanan punya izin dari Dinas Kesehatan dan MUI dan lain sebagainya. Ini menyangkut dari aspek yuridis hukum ya. Apa dia bentuknya CP, kemudian anggaran dasar, anggaran rumah tangganya masih berlaku dan penetapan notarisnya ada dan lain sebagainya. Kemudian aspek pasar dan pemasaran. Jadi usaha dia itu nanti bagaimana nih aspek pasar pemasarannya. Jangan sampai misalkan ternyata saat survei Anda itu ke pedagang yang berbisnis di pembuatan payung misalkan. Sementara sekarang mau memasuki musim kemarau. Nah, sehingga aspek pasar dan pemasaran kan kurang begitu bagus ya karena dipengaruhi oleh kondisi alam ya. Tadi kan ada condition, saya bilang kondisi makro dan mikro ya, termasuk juga kondisi alam. Dari sisi keuangan tadi dalam kondisi 5C itu di kapital dan di capacity ya, di sini akan ada indikator tentang aspek penilaian keuangan, teknik operasi. Nah, itu di capacity ya, di sini juga ada teknik operasi. Jadi aspek-aspek penilaian kredit yang termasuk AMDAL ini sebenarnya dalam proses on the spot itu dilakukan ya. Dalam kapasitas 5C itu di sini juga include ya, include ditanyakan. Ya memang
saat Anda memahami itu pasti harus mengalami ya, dalam arti bisa bermain peran atau nanti sudah kerja di bank. Nah, jenis suku bunga tadi sudah cukup ya Anda sampaikan, ada yang flat, bunga flat tetap ya. Kemudian ada juga slide rate, ini biasa disebut dengan anuitas. Orang bilangnya bunga menurun, padahal sebenarnya bunganya tetap, cuma pengalinya itu terhadap baki debit. Baki debit itu sisa utangnya. Karena kan sisa utang bulan pertama, bulan kedua itu pasti berkurang, karena sudah bayar sekali, 2 kali, 3 kali itu pasti sisa hutangnya menurun. Nah, jadi sliding rate ini adalah mengalihkan bunga terhadap sisa utang. Kalau flat itu, dia itu bunganya itu selalu dikalikan ke plafon pinjaman. Jadi sekalipun pinjaman ini 36 bulan, bulan ke-35 kan udah bayar 34 bulan tuh, tetap aja bunganya dikali plafon pinjaman. Kalau pinjamnya 100, ya dikali 100 juta. Nah, kalau sliding rate itu bunganya itu selalu dikalikan terhadap sisa hutang. Makanya jika di bulan ke-36, bulan terakhir bayar bunga pasti rendah. Bukan berarti bunganya rendah, karena bunga tersebut dikali presentasinya dikalikan dengan sisa hutang. Kalau di bulan terakhir kan pasti sisa hutangnya kecil karena sudah bayar pokoknya beberapa kali, itu sliding rate. Nah, bagi nasabah jelas sliding rate ini yang diinginkan. Flat rate itu tidak diinginkan ya gitu. Kemudian floating rate ini suku bunga yang diturunkan sesuai dengan tingkat suku bunga pada bulan yang bersangkutan. Kalau ini floating rate itu berubah-ubah ya, tergantung kebijakan BI. Kalau BI bulan ini mengumumkan tingkat suku bunga tinggi ya tinggi, kalau rendah ya rendah. Nah, cuma dengan posisi ini nasabah itu kesulitan untuk memprediksi bayar utang dan sisa utang karena kadang-kadang bunganya tinggi, kadang-kadang bunganya rendah. Ini yang sehingga floating rate karena tidak ada kejelasan jarang digunakan baik oleh perbankan maupun oleh nasabah. Nah, kalau bank tingginya flat rate aja ya gitu. Jadi mau ada hal-hal apapun dia selalu udah pasti segitu aja gitu. Seperti itu barangkali. Ini cukup jelas tadi juga ya. Kemudian kredit macet. Nah, ini sebenarnya saya ingin tambahkan di sini ya, ingin nyampein. Kemudian juga cara penyelesaian kredit macet bagaimana, ini ada proses rescheduling, reconditioning, restructuring, ini juga ingin menambahkan. Cuma sebenarnya ini adalah bagian dari kelompok yang berikutnya ya, di kualitas kredit, kemudian di cara penanganan kredit itu ya. Tapi ya oke, mangga lah kalau memang kelompok ini mau menyampaikan itu. Cuma resikonya kalau ada yang bertanya silahkan jawab ya, karena Anda sudah menyampaikan beberapa bahasan di bidang ini gitu ya. Nah, saya menambahkannya nanti aja saat kelompok lain yang ada kaitannya temanya dengan kredit macet atau kualitas kredit atau kolektibilitas. Nah, kolektibilitas itu kan ada 5 ya, ada lancar, ada dalam pengawasan khusus, ada kurang lancar, ada diragukan, dan macet. Nah, di situ sebetulnya ini bahasan ini ya. Jadi nanti saya menyampaikannya di bahasan berikutnya. Tapi tidak salah, enggak kelompok ini kalau memang mau membahas, cuma resikonya kalau ada yang bertanya ya silahkan. Jadi rekan Hadi, rekan Randy, dan Andy tadi ya harus menjawab ya, seperti itu. Baik, itu saja penambahannya dari saya, dan selanjutnya silahkan rekan Hadi, Randy, kemudian satu lagi Dida ya, Dida untuk melanjutkan presentasi, kemudian sesi diskusi ya di dalam WA Group, dan barangkali ada rekan-rekan di manajemen 4E ini yang bertanya, silakan tolong dicatat nama, NPM, kemudian pertanyaan, silakan, dan jawaban tolong Hadi, Dida, Randy dijawab dengan tepat sesuai pertanyaan. Dan saya menyimak jika memang jawabannya itu sudah tepat, sudah mengena, saya kira saya tidak mengomentari. Tapi jika menyimpang dan agak melenceng dari apa yang ditanyakan, saya kira saya pasti akan menambahkan dan meluruskan ya. Itu saja saya kira tambahannya. Terima kasih. Selamat Hadi. Kelompok 2 sudah mempresentasikan. Sekali lagi kelompok 3, 4, 5 dan selanjutnya harus mengumpulkan tugas ini minggu depan seluruhnya masuk ya, gitu. Baik, terima kasih atas atensinya hari ini juga, dan kepada kelompok 1 terima kasih. Silakan dipandu diskusinya.
Kalau ada yang ditanyakan, kalau tidak ada ya mungkin nanti silakan dipandu, ditutup atau lain sebagainya ya. Terima kasih, mohon maaf juga dari saya juga apabila banyak kesalahan dan kehilapan. Selamat menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan di hari Jumat ini. Dan kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.